langsung. Ini sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Saya Adityan Pak. Ini pemilihan ketua OSIS sudah berapa kali di SMA ini? Ya setiap tahun ada, cuman di masa kepemimpinan saya sebagai pimpinan OSIS ini yang kedua Pak. Yang kedua ya? Ya. Ya dihadiri seluruh siswa ya dari kelas Ya, berapa? seluruh siswa dari kelas 10, 11 dan 12. Dan calonnya terdiri dari berapa orang Pak? Calonnya untuk ketua itu ada 4 dari kelas 11, untuk wakil ketua ada 4 dari kelas 10. Jadi memang kalau untuk ketua OSIS khusus di kelas 11. Jadi khusus kelas 11. Kelas 11 Pak. Nah kegiatan ini kan dihadiri seluruh siswa ya. Ya. Nah yang saya pertanyakan apakah guru dilibatkan untuk memilih ketua OSIS? Nah, guru awalnya tidak dilibatkan, tapi karena kita dijadikan project P5 kolaborasi dengan project P5, jadi guru sekarang dilibatkan untuk menjadi pemilih. Jadi P5 itu profil Pancasila yang kurikulum merdeka Pak. Kurikulum merdeka. Nah, jadi semua mengikuti pesta demokrasi. Nah, dari kegiatan ini dilaksanakan, tujuannya apakah untuk nanti memperkenalkan siswa lebih tahu dan lebih dalam soal demokrasi atau bagaimana? Iya Pak. Untuk memperkenalkan bagaimana tata cara pemilihan atau menyumbangkan hak suaranya, bahwa nanti di 2024 kan kita ada pemilih pemula Pak. Nah itu supaya mereka tahu tata cara awalnya. Bahkan kami kemarin sudah komunikasi dengan KPU yang dihadiri oleh Panwascam, ketuanya juga hadir di sini Pak. Kang siapa nih kemarin Pak? Kang ini yang suka di IJTI sini hadir ke sini memberikan arahan dan materi berkaitan dengan tata cara pemilihan yang benar seperti apa, dan rentan di kelompok ini tuh tidak peduli akan menyumbangkan hak suaranya. Jadi nah tadi kan disinggung tentang demokratis ya Pak ya. Ya. Selain itu kan ada siswa diwajibkan nggak untuk jenjang berikutnya untuk cara berkampanye lah gitu. Kalau kampanye kita tidak ada Pak, tapi setelah upacara kemarin ada penyampaian visi misi di depan orasi. Jadi di depan seluruh siswa mereka hanya menyampaikan visi dan misinya. Kampanyenya hanya seperti itu Pak. Gitu ya. Ya. Tadi kan tadi terdiri dari 4 ya. 4 orang Pak. 4 itu ketua berapa, wakil berapa begitu? Enggak, 8 Pak. 8. Ketua 4 kelas 11, ya. wakil 4 kelas 10. Gitu. Jadi dibagi jadi 4 gitu ya. Jadi iya, 4. pemilihannya 4. Ya, Tapi tidak berpasangan Pak. Oh, tidak berpasangan. Tidak. Ketua 4 bebas pilih. Ini 4. Jadi tidak ada pasangan nomor 1 dengan 1, enggak. Bebas. Oh, bebas. Nomor 1 ketua milih nomor 1, wakil nomor 4 enggak apa-apa. Gitu. Nah, ini kan kurikulum merdeka ya Pak ya. Ya. Nah, ada nggak untuk bagi ketua yang terpilih nanti ya untuk sebagai ketua OSIS mengarahkan kurikulum merdeka pada yang memilih itu gimana? Gimana sih Pak? Jadi kan ini kan kurikulum merdeka ya. Ya. Ketua OSIS bisa mampu nggak untuk mengarahkan kurikulum merdeka pada anggotanya? Itu maksudnya. Kalau kurikulum merdeka itu di bagian pelaksanaan demokrasinya Pak. Demokrasinya. Ya, kalau untuk ketua OSISnya itu bagian dari yang dapat kurikulum merdeka. Jadi tidak ada kewajiban mereka untuk menyebarkan berkaitan dengan kurikulum merdeka. Itu ada kaitan. nanti ada fasilitator. Nah, justru dari guru-guru itu mereka melihat ini sebab antusias siswa untuk memeriahkan suara demokrasi di SMA Negeri 5 Karawang ini Pak. Nah, Dari kegiatan ini dilaksanakan, tujuan Bapak sebagai pembina OSIS, harapannya ke depan buat siswa yang ada di sini. Nah, harapan saya karena saya membawahi organisasi siswa intrasekolah, yang mudah-mudahan organisasi saya yang pimpin dan diwakili oleh perwakilan siswa yang diketuai oleh siswa yang lebih maju lagi Pak, baik berkaitan dengan kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Karena di SMA 5 Negeri SMA 5 Karawang ini Bapak bisa melihat hasil prestasinya itu memang benar-benar dari siswa Pak. Cukup wah. Kita terkenalnya memang dari ekstrakurikuler ya, maka dari itu saya butuh
pemimpin yang benar-benar bisa memajukan prestasi SMA Negeri 5 Karawang. Cukup. Dan kita sekarang mempertanyakan sebagai, nah Bapak kan sebagai kesiswaannya Pak ya. Nah menurut Bapak adanya pemilihan ketua OSIS seperti apa Pak? Menurut Bapak? Oke, siap. Inilah menjadi sarana belajar masih bagi siswa karena memang kaitannya dengan kurikulum merdeka tadi. Tema kita adalah suara merdeka untuk kali ini Pak. Jadi anak-anak yang kelas 10 11 itu kebetulan memang pengurus yang akan segera meninggalkan ini, dan kebetulan hari inilah momennya untuk menyuarakan suara siswa di pesta demokrasi pemilihan OSIS. Nah, selain kepemimpinan OSIS sebagai kesiswaan Bapak ya, kegiatan apa aja yang dilakukan oleh para siswa-siswi di SMA 5 ini? Kegiatan apa aja yang dilakukan oleh siswa-siswi ini Pak? Untuk kegiatan OSIS banyak sekali Pak kegiatannya. Kita memiliki ekstrakurikuler 22 ekstrakurikuler semua di bawah naungan OSIS Pak. Nah, prestasi itu kita berasal dari sana. Makanya setelah pemilihan ini diharapkan terpilih pemimpin atau ketua OSIS yang baru dan bisa menyelenggarakan kegiatan yang akan datang itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Nah, untuk harapan kedepannya seperti apa Pak Bapak sebagai kesiswaan? Ya, harapannya seperti tadi yang saya katakan bahwa OSIS merupakan organisasi resmi yang ada di sekolah yang bisa menaungi beberapa sekolah di bawahnya, termasuk kegiatan-kegiatannya agar mereka berprestasi lebih baik lagi. Untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Dan untuk visi misi sebagai ketua OSIS juga ini menjanjikan Pak, menjadi ketua OSIS sekarang sih mereka akan diterima di bulan lagi undangan begitu. Untuk ketua OSIS sendiri. Nah, visi dan misinya Bapak sebagai kesiswaan untuk siswa-siswi SMA ini seperti apa Pak? Visinya sama dengan sekolah. Sama ya? Ya. Oke, siap. Visi kita kan mengacu pada ada visi Jawa Barat, ada visi sekolah, itu kita berkesinambungan. Iya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Selaku Pak Hari selaku Pak Humas yang menaungi di sekolah ini, singkat padat, harapan kedepannya dengan adanya pemilihan ketua OSIS yang baru ini seperti apa Pak Mas? Ya, tentunya ini suasana apa yang diharapkan oleh negara kita ya secara umum, bahwa ini demokrasi itu di atas segalanya. Makanya kita ajarkan, dan kebetulan di sini ada 3 momentum yang kita gabungkan tadi. Project penguatan profil pelajar Pancasila digabungkan dengan pemilos, dan yang di bawah OSIS ini kan ada 22 ekskul juga melakukan hal yang sama. Jadi 22 ekskul juga sudah melakukan tahapan pemilihan ketua-ketua ekskul yang nantinya pada saat setelah penghitungan suara akan disahkan nanti oleh pembina OSIS, lakukan sertijab akbar. Jadi semuanya ketua OSIS dan 22 ketua ekskul itu baru semua. Jadi 3 momentum ini yang membuat kami bahagia lah ya, senang dengan suasana yang ada di sekolah ini. Dan tentunya harapan kami ini kan wadah untuk membentukkan karakter. Anak berorganisasi, mengetahui organisasi, melakukan organisasi dengan baik, kemudian hal yang lain, percaya diri, jelas ya, percaya diri, komunikasi, kerjasama, itu betul-betul isi dari karakter yang memang kita ajarkan di sekolah ini. Itu aja. Mungkin ada pesan dan kiat buat para pengajar, pembina atau kesiswaan yang ada di sekolah ini? Ini program ini tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama dari Bapak Ibu guru. Ini semuanya bekerja keras, karena tadi apa yang saya sampaikan di awal bahwa ini kan kolaborasi dari kurikulum Merdeka dengan momentum pemilihan ketua OSIS. Ini melakukan proses yang sudah dilakukan, dan Bapak Ibu guru betul-betul membimbing, membina anak-anak
kita ini dalam tahap demi tahap, dari mulai tata cara pemilihan, kemudian melakukan hak dan kewajibannya seperti apa, sehingga apa yang tadi disampaikan bahwa ini semua berkat kerjasama dari semua warga SMA 5 dan khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah begitu banyak memberikan arahan dalam setiap waktu supaya program kurikulum mereka dan pemilihan ketua OSIS dapat sama-sama dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang tepat. Oke, ya.